Dua pemain yang menjadi warga negara Malaysia adalah Lee Tok asal Inggris dan juga Sergio Aguero dari Argentina. Lima pemain keturunan segera susul Ivar Jenner dan Justin Hubner. Pada Jumat 8 September 2022, Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi telah memberikan restu untuk proses naturalisasi 7 orang pemain keturunan. Dari 7 orang tersebut, 2 orang sudah dipastikan bergabung dan 5 diantaranya masih dalam proses penjajakan. 2 pemain tersebut adalah Justin Hubner dan juga Ivar Jenner. Namun, masih ada 5 pemain lagi yang ditargetkan PSSI untuk membela Indonesia di Piala Dunia U20 tahun depan. Lalu, siapa sajakah mereka? Deleanu Arts. Deleanu Arts merupakan seorang bek tengah yang bermain untuk tim asal Belanda PSV Eindhoven. Sepanjang karirnya, pemain berusia 19 tahun ini hanya menghabiskan waktu di PSV Eindhoven. Yang terlama adalah untuk tim U17 dengan melakoni 31 pertandingan dan mencetak 3 gol serta 5 assist. Sam Dekkers. Berusia 18 tahun, Sam Dekkers merupakan seorang bek kanan yang juga bisa dialih posisi ke bek kiri. Dia juga bermain untuk tim asal Belanda AS Alkmaar. Bahkan, ia telah bermain untuk AS Alkmaar U21. Sebelumnya, dia pernah membela timnas Belanda U18 dengan torehan 6 penampilan. Zico Jamaisore. Zico Jamaisore pada saat ini masih bermain untuk PEC Zwolle U21. Dia masih berusia 18 tahun dan merupakan seorang striker yang bisa bermain di kedua sisi sayap lini serang. Dia banyak menghabiskan waktu bermain untuk PEC Zwolle U17 dengan catatan 18 penampilan, serta mencetak 4 gol dan 2 assist. Giovanni Richgrove. Giovanni Richgrove masih berusia 17 tahun. Dia bermain untuk Almere City U18 dan sejauh ini baru mencatatkan 3 penampilan untuk tim asal Belanda itu. Giovanni Richgrove punya darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan orang Jakarta. Dia juga diketahui bermain sebagai bek kanan. Rafael Struijk. Rafael Struijk merupakan seorang penyerang sayap kiri. Di usianya yang masih 19 tahun, Rafael sudah bermain untuk tim senior ADO Den Haag yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda 2022-2023. Dia memiliki darah Indonesia dari ayahnya, di mana sejauh ini timnas Belanda belum pernah tercatat menggunakan jasa Rafael Struijk di level usia manapun. Sintayong coret 10 pemain timnas U19 Indonesia dan panggil 4 pemain baru. Sebanyak 10 pemain dicoret dari skuad timnas U20 Indonesia yang disiapkan ke kualifikasi Piala Asia U20 2022 di Surabaya, yakni pada 14 hingga 18 September 2022 ini. Namun kemudian Coach Sintayong memanggil 4 pemain baru untuk menjalani TC di Surabaya. Sehingga skuad Garuda Muda kini membawa 30 pemain ke kota pahlawan. Rahmat Beri Santoso menjadi wajah baru pertama yang dipanggil oleh Sintayong. Padahal sebelumnya ia tidak masuk ke dalam 36 pemain yang sejak awal diminta datang oleh Sintayong. Sintayong memanggil pemain Barito Putra itu untuk menggantikan Subhan Fajri yang dipulangkan akibat cedera. Selanjutnya ada Aditya Arya, asal klub Persebaya Surabaya yang dipanggil oleh Sintayong. Sebelumnya ada 3 pemain Persebaya Surabaya yang terlebih dahulu dipanggil Sintayong, yakni Marcelino Ferdinand, Muhammad Widi Syarif, dan juga Wahyudi untuk menjalani TC di Jakarta. Namun Wahyudi sudah tidak lanjut mengikuti TC di Surabaya alias dicoret. Pemain ketiga yang merupakan wajah baru di skuad timnas U20 Indonesia adalah Doni Tripamungkas asal klub Persija Jakarta. Doni Tripamungkas menjadi pemain ke-11 Persija Jakarta yang dipanggil oleh Sintayong ke timnas U20 Indonesia.
Di awalnya tidak masuk ke 36 pemain awal, namun namanya dibawa Sintayong ke Surabaya. Sintayong sepertinya terkesima dengan penampilan Doni Tripamungkas saat membela Persija Jakarta U18, yang mana beruji coba menghadapi timnas U20 Indonesia di Jakarta kemarin. Kala itu Persija Jakarta U18 menang dengan skor 2-1 atas timnas U20 Indonesia. Terakhir, ada pemain PSM Makassar Muhammad Zaki Ashraf Huwaidi yang turut dibawa oleh Sintayong ke Surabaya. Sebelumnya, ada 3 pemain PSM Makassar yang terlebih dahulu dipanggil ke Jakarta, yakni Ricky Pratama, Rafli Asrul, dan juga Edgard Amping. Timnas U20 Indonesia kini sudah berada di Surabaya. Sintayong pun hanya akan memilih 23 pemain yang didaftarkan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023. Malaysia ikut langkah Indonesia perkuat timnas. Malaysia memiliki 2 pemain naturalisasi teranyar, sementara timnas Indonesia tengah merampungkan proses 3 pemain untuk dinaturalisasi. 2 pemain yang menjadi warga negara Malaysia adalah Lee Tuk asal Inggris dan juga Sergio Aguero dari Argentina. Keduanya saat ini berstatus sebagai pemain lokal klub Sri Pahang FC. Sri Pahang FC sendiri berterima kasih ke Malaysia Football League atau MFL atas disetujuinya kedua pemain tersebut untuk bermain musim ini. MFL mengumumkan bahwa banding SPFC untuk mendaftarkan pemain naturalisasi Tak dan juga Aguero sebagai pemain lokal di Liga Malaysia 2022 telah disetujui. Sri Pahang mendaftarkan Tak dan Aguero sebagai pemain lokal pada periode pendaftaran kedua dari 28 Mei hingga 24 Juni 2022. Dengan demikian adanya peluang Lee Tak dan Sergio Aguero berseragam timnas Malaysia. Sebelumnya, sejumlah pemain naturalisasi sudah membela timnas Malaysia seperti Sumbare, Guilherme de Paula, dan juga Lirdon Krasniki. Pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon pun dapat memiliki banyak opsi untuk menghadapi Piala AFF 2022 yang akan digelar akhir tahun nanti. Sergio Aguero sendiri adalah pemain yang berposisi sebagai penyerang. Pemain 28 tahun itu pernah memperkuat Malacca United, Selangor United, dan juga Penang. Lee Tak adalah pemain yang bisa dijadikan opsi di lini tengah. Gelandang 34 tahun itu pernah bermain di Thailand dengan sejumlah klub seperti Nakhon Ratchasima, Air Force Centrak, Bangkok FC, Customs United FC, dan juga Nakhon Pathom United FC. Di Malaysia, ia pernah berseragam Negeri Sembilan dan Terengganu. Sementara itu, timnas Indonesia tengah dalam proses menyelesaikan 3 pemain untuk dinaturalisasi, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Zain Patinama. Proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk Zain Patinama masih dalam tahap akhir karena administrasinya di Kementerian Sekretaris Negara harus diserahkan dulu ke DPR untuk dibahas.